Selamat malam jemaat Tuhan, jemaat yang berada di rumah masing-masing. Mari masuk dalam persekutuan ibadah di malam akhir tahun 2020 ini. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Marta B. Tuhumena Tarihoran. Banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari perkabungan. Kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan ketidakpastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan sedia menghadap Dia, tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Ketahuilah bahwa satu hal yang akan membuat kita tenang, tentram, adalah dengan menghadap Tuhan serta menantikan kehadirannya. Umat Tuhan, silakan berdiri dan muliakan Dia. Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia akan berakhir selamanya. Lalu malaikat terendah agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Oh kasih Allah mulia,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. Samudra luas dan kering melukis kasihnya, tentangan langit pun kecil menjadi kanvasnya. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah samanya di sorga terdengar. Pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik. Tepatlah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapakah takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan.
Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang menentukan perjalanan hidup umat-Mu, hari ini kami ada di hari terakhir di tahun 2020. Perjalanan hidup yang kami tempuh di tahun ini terasa begitu berat. Tanpa terasa, kami telah ada di hari terakhir di tahun ini. Kami ingin menutupnya ya Tuhan, dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Biar firman-Mu yang menuntun kami mensyukuri perjalanan hidup di tahun 2020 yang akan kami tutup lembarannya. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami umat-Mu ya Allah, agar kami beroleh hikmat dan pemahaman yang benar akan maksud dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan Allah, kami umat-Mu mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan menyanyi Gita Bakti 394. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Tawarikh pasal 28 ayat 20 sampai ayat 21. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 20 sampai 21 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita ada di hari terakhir di tahun 2020. Tentu kita semua merasakan tahun 2020 itu beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita lalui. Karena di tahun ini ada pergumulan luar biasa berat yang semua umat manusia hadapi. Bukan hanya kita di sini, tapi semua orang di dunia sama-sama tengah menghadapi pergumulan yang hebat akibat pandemi.
yang menghantam dunia ini. Di tengah situasi yang berat yang kita alami di tahun 2020, tanpa terasa kita sudah ada di hari terakhir ya Bapak Ibu Saudara. Yang sebentar lagi, tinggal beberapa jam lagi, kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Pasti semua orang di dunia ini punya harapan yang sama. Ya, kalau biasanya orang menyebut dengan make a wish, apa yang mau kita harapkan di tahun 2021 yang akan datang? Pasti semua orang di dunia ini akan mengatakan, semoga pandemi segera berlalu. Kenapa semua orang berkata begitu? Karena memang begitu berat. Persoalannya bukan soal kesehatan saja, tetapi dampaknya begitu luas. Masalah ekonomi yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya atau gulung tikar, atau kalaupun masih berjalan terseok-seok, belum lagi masalah iman kita. Di tahun ini secara khusus Bapak Ibu, saya pribadi juga mengalami masa yang berat di bulan Maret yang lalu ya, akibat terpapar COVID. Selalu bayangan yang ada yang muncul adalah bayangan kematian. Karena berita yang setiap hari kita dengar di TV itu adalah korban yang berjatuhan. Bukan hanya soal kondisi fisik yang rentan, tapi juga iman juga ikut rentan. Pandangan kita untuk menatap hari esok itu begitu suram. Apakah kita masih bisa sampai di akhir tahun ini? Tapi ternyata kasih Tuhan yang luar biasa itu membawa kita di hari terakhir di tahun 2020 yang kita sudah lewati dengan begitu berat, begitu rupa pergumulannya. Bacaan kita di malam kita menjelang tutup tahun, atau orang sering menyebutnya kunci tahun, malam kunci tahun ya. Firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana juga pergumulan dan harapan seorang tokoh Alkitab yang sangat sentral, yaitu Daud. Kerinduannya ialah ia ingin bahwa Tuhan itu punya tempat. Manusia aja punya tempat untuk dia berteduh, dia punya rumah, punya tempat tinggal. Tapi Tuhan tidak ada tempat ataupun simbol kehadiran Tuhan pada waktu itu ya di tabut perjanjian itu, di tabut Allah yang berisi 10 perintah Allah atau hukum Taurat di dalamnya. Itu yang mereka gotong kemanapun mereka pergi. Tanpa ada itu mereka merasa Tuhan begitu jauh gitu. Kerinduan yang sangat dalam dari seorang Daud untuk bisa memberikan tempat yang sangat layak bagi Allah yang sudah melakukan begitu banyak mujizat dalam kehidupannya juga bangsa Israel, menghadapi begitu banyak bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan bangsa ini. Tuhan memberikan selalu yang terbaik. Oleh sebab itu ia berkerinduan yang amat sangat dalam bahwa Tuhan harus ditempatkan sebagai yang terindah dalam hidup manusia. Tetapi kerinduannya itu tidak sejalan dengan maksud Tuhan ya. Bahwa bukan dari tangan Salomo yang sudah banyak menumpahkan darah dalam perang, tapi anaknya lah. Nah, bagian bacaan kita Bapak Ibu di ayat 20 sampai dengan ayat 21 itu menceritakan tentang bagaimana Daud memotivasi anaknya yaitu Salomo untuk siap menerima tanggung jawab itu. Dikatakan dalam bacaan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Apa yang Daud sebagai ayah inginkan kepada anaknya, yang tentunya pasti ada perbedaan ya, perbedaan rasa dalam hal ini, yaitu bahwa
Daud tentu dengan pengalaman iman, pengalaman spiritual yang panjang, jatuh bangun ia menjalani perintah dan kehendak Allah. Tapi pada titik akhir ia merasa bahwa semua yang boleh ia lalui, segala susah, jerih, lelahnya itu adalah berkat pertolongan Tuhan. Dan ia juga yakin dan percaya kerinduan yang amat dalam untuk membangun rumah Allah, walau bukan dari dia, tetapi anaknya Salomo. Ia juga yakin bahwa pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam kerinduan yang amat sangat itu untuk bisa terwujud kelak. Oleh sebab itu dia inginkan supaya Salomo yakin. Dia katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, ini kata-kata motivasi yang ia sampaikan kepada anaknya tentu punya dasar. Karena dia, yaitu Daud, sudah mengalami bagaimana campur tangan Tuhan dalam masa-masa sulit perjalanan hidupnya. Dia sudah merasakan dan melewati bagaimana campur tangan Tuhan yang sungguh ajaib itu membuat dia boleh ada sampai pada titik di mana ia ingin agar ada rumah Allah yang boleh dibangun supaya umat Allah terbangun imannya, terjaga kesetiaannya, dan semakin teguhlah karya Allah di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu haruslah demikian terjadi. Orang yang sudah mengalami, merasakan bagaimana campur tangan Allah itu jangan hanya berhenti sampai pada dirinya. Tapi bagikan itu juga, sharekan itu juga kepada sebanyak-banyaknya orang. Supaya orang lain pun juga merasakan campur tangan Allah dan terbangun imannya. Itulah yang Daud ingin, supaya anaknya Salomo ini bukan hanya sekedar mewujudkan proses pembangunan sampai pada rumah Allah atau bait Allah itu nanti selesai, rampung. Tetapi ia pun juga berharap bahwa anaknya ini Salomo merasakan perjalanan hidupnya dari waktu ke waktu, dari masa-masa susah ia boleh lewati karena campur tangan Tuhan, sampai pada titik di mana ia boleh merasakan sampai pada katakanlah akhir pencapaian, ada kuasa Tuhan yang sungguh kuat yang menyertai kehidupannya. Maka dari itu di ayat yang ke-20 dalam bacaan kita ini, Ibu Bapak Saudara, itu menjadi titik penting. Apa yang harus dibangun oleh Salomo ketika ia mendapatkan tugas melanjutkan kerinduan, harapan, dan juga karya Allah dalam kehidupan bangsa Israel, supaya iman tetap terjaga dan terpelihara. Banyak cerita, banyak kesaksian iman yang pasti kita semua alami. Teristimewa tentunya ya Bapak Ibu, di tahun 2020 ini pasti semua orang mengalami masa-masa yang berat. Walau mungkin Bapak Ibu Saudara terluput dari pandemi ini, artinya tidak terpapar. Tapi kan tidak ada orang yang saat ini boleh mengatakan, oh aku tetap sehat, oh aku aman, aku enggak tertular, begitu. Semua orang makanya harus mengikuti protokol kesehatan. Jangan ada yang merasa dirinya imun sehingga tidak mungkin terpapar. Semua kita harus patuh pada protokol kesehatan supaya kita kuat, iman kita juga kuat, keluarga kita pun juga kuat. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang hal ini. Perjalanan kita, perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini dengan ada peristiwa yang berat yang dialami oleh semua orang, tetapi kita boleh ada di hari terakhir di tahun 2020 ini bukan karena kita hebat, bukan karena ini prestasi kita yang gemilang, kita bisa menjaga imunitas tubuh kita, tapi karena campur tangan Tuhan.
ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Bukan hanya tubuh kita yang imun dari serangan penyakit ini, tapi juga iman kita yang kuat. Maka sampai slogan mengatakan iman dan imun, ya. Itu dua hal yang harus membentengi kehidupan kita. Tanpa itu kita semua rapuh. Belum tentu kita bisa ada di hari terakhir di tahun 2020 yang penuh dengan problematika ini. Perjalanan hidup Daud dan Salomo menjadi pembelajaran iman juga bagi kita, keluarga kita. Kalau hari ini kita boleh ada di penghujung tahun 2020, maka mari kita juga meletakkan iman kita seperti Daud menghayati perjalanan hidupnya. Sudah begitu banyak perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupannya. Dan ada kerinduan, ada harapan hari esok, yaitu pembangunan bait Allah. Walau dia sendiri tidak bisa menjalankan itu, tetapi anaknya, generasi penerusnya yang akan terus menjaga, mewarisi iman kesetiaan kepada Allah. Begitupun juga Bapak Ibu Saudara dalam setiap keluarga kita masing-masing. Kalau kita boleh melewati tahun yang penuh dengan pergumulan tahun 2020 ini, apa yang boleh kita katakan kepada keluarga kita, kepada anak kita atau cucu yang ada di tengah-tengah keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara? Intinya dari semua yang kita jalani adalah bersyukur. Tanpa rasa syukur hanya beban berat yang kita bawa. Sampai kita memasuki tahun baru pun juga dengan kekhawatiran, ketakutan. Tidak ada keyakinan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Padahal kita sudah melewati masa yang panjang nih di tahun 2020 ini. Kita nggak bisa kumpul-kumpul, ibadah pun tidak bisa. Bertemu dengan teman, bertemu dengan keluarga. Semua serba dibatasi. Semua serba harus mengikuti protokol kesehatan. Tujuannya apa, Ibu Bapak sekalian? Bukan untuk membebani dan membuat kita susah, tapi supaya kita bersyukur selalu bahwa Tuhan dengan kuasa-Nya yang ajaib membimbing kita, membuat kita dikuatkan menghadapi segala tantangan-tantangan itu. Menghadapi segala perubahan hidup yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita ikuti. Semua serba dibatasi, semua serba dijaga. Seperti yang akhir-akhir ini apalagi ya Ibu Bapak ya. Mau bepergian akhir tahun, menikmati tahun baru, tidak bisa. Kita dikenakan peraturan ini dan itu yang tujuannya adalah supaya kita tidak lupa diri. Kita tidak terbawa suasana seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun baruan kita bisa pesta, kita bisa kumpul-kumpul. Tahun ini kita harus menghadapinya dengan segala keprihatinan. Maka sebagaimana nasihat Daud kepada anaknya, yaitu Salomo, di dalam melanjutkan kerinduan orang tuanya, supaya ada rumah Tuhan, ada tempat perjumpaan kita secara khusus dengan Tuhan. Hubungan kita tidak pernah putus walau dengan kondisi apapun. Maka Daud memberikan penguatan kepada anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hati yang dikuatkan ya, bukan fisiknya, tapi hati dikuatkan karena memang pasti banyak tantangan. Lakukanlah itu, jangan dia pergi dari tanggung jawab itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sama seperti kita juga memasuki tahun yang baru, jangan takut, jangan tawar hati, jangan pasrah, tapi berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menopang kehidupan kita.
seperti apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi kita sekalian di akhir tahun ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah keprihatinan ini tentu juga tak luput dari rasa duka yang menghampiri kita. Di tahun ini dengan pandemi ini banyak sanak keluarga yang telah mendahului kita. Tidak sedikit kita di antara kita yang juga tentu teringat akan kekasih-kekasih kita yang telah pergi mendahului kita karena kondisi ini. Jangan kita tawar hati, jangan kita putus asa. Yakin dan percayalah perjalanan hidup kita di tahun 2021 dengan iman dan harapan, Tuhan pasti akan tetap menopang kita. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita terus membangun iman percaya kita supaya imunitas tubuh kita juga kuat, memasuki tahun yang baru, rahmat Tuhan selalu bersama dengan kita dan keluarga kita. Selamat menyambut tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan nikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Murah dan Maha Kasih, Engkau tuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Engkau kenyangkan kami dengan semua kebaikan-Mu, sehingga kami boleh berada di hari terakhir di tahun 2020. Gumul dan juang kami Tuhan, menghadapi liku-liku kehidupan, pasang surut kehidupan yang kami tempuh. Terkadang kami merasa begitu berat beban ini. Terkadang bahkan kami merasa kami tidak kuat Tuhan.
Kami lemah, di luar Engkau kami tak mampu Tuhan. Terlebih masa-masa yang berat ini dengan keprihatinan hidup, nyawa kami terasa selalu ada bagaikan di ujung tanduk. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Engkau memampukan kami melewati masa-masa sulit dan berat dalam perjalanan hidup kami di tahun 2020. Dan esok hari kami akan ada di tahun yang baru. Kiranya Tuhan kuatkan kami, teguhkanlah hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Jangan biarkan kami takut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai kami dan tidak akan membiarkan kami berhadapan dengan bermacam-macam kondisi yang membuat kami rapuh. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang selalu menopang kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih kami Tuhan, Engkau lindungi kami, keluarga kami, sehingga kami boleh dikuatkan, dimampukan menapaki hari-hari yang berat di tahun 2020. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami dalam perjalanan hidup kami esok dan seterusnya di tahun 2021. Ya Tuhan, saat ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami duka, kesedihan akibat berbagai keadaan dan juga karena pandemi. Biarlah kekuatan yang bersumber daripada-Mu ya Allah memampukan saudara-saudara kami melewati masa-masa berat duka cita ini Tuhan, karena ada Tuhan yang terus merendah kasih dalam kehidupan umat-Mu. Berkati ya Tuhan agar tiap-tiap keluarga dimampukan untuk terus menapaki hidup dalam sukacita dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga mendoakan saudara-saudara kami, orang-orang yang saat ini masih bergumul dengan kerinduan akan kesembuhan, baik karena COVID-19 ataupun berbagai penyakit yang lain. Kuatkanlah ya Tuhan, bahwa kuasa kesembuhan itu selalu ada di dalam kuasa-Mu. Kami juga doakan ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, baik di PHK, baik yang dirumahkan, usaha yang dirintis harus kandas karena kondisi ini, dan berbagai-bagai persoalan yang lain. Tuhan, kuatkanlah, mampukanlah kami untuk berdiri tegak menghadapi hari esok yang penuh dengan harapan. Kami juga mendoakan ya Tuhan, untuk orang tua yang lanjut usia yang rentan di tengah kondisi ini. Tuhan juga merawat dan melindungi mereka. Begitupun juga anak-anak yang masih kecil, mulai dari yang bayi, balita, kanak-kanak. Tuhan berkati, lindungi kesehatan mereka, Tuhan jaga dan pelihara. Begitupun juga ya Tuhan, berkati anak-anak kami yang sedang merajut masa depan lewat pendidikan. Tuhan tetap berikan semangat mereka, walau mungkin tahun depan ini mereka masih harus menjalani pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Biar semangat belajar tetap menyala di dalam hati dan pikiran anak-anak kekasih kami. Kami juga doakan ya Tuhan, untuk upaya penanganan COVID-19 lewat vaksinasi. Tuhan berkati langkah-langkah upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya vaksinasi bisa diberikan kepada masyarakat dan berangsur-angsur pandemi boleh berlalu, kehidupan boleh berjalan seperti semula. Kami doakan ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia, berkati presiden, wakil presiden, para menteri. Tuhan berkati dalam setiap langkah mereka untuk memberikan daya, tenaga, pikiran yang terbaik untuk Indonesia
tetap boleh jaya dalam menghadapi segala tantangan walaupun berat. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk kerukunan hidup berbangsa dan bernegara di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Ada ancaman ya Tuhan yang membuat kami khawatir. Kami letakkan segala kekhawatiran kami kepadamu Tuhan, karena Indonesia adalah bangsa milik kepunyaan Allah. Kau tidak akan membiarkan bangsa ini hancur porak-poranda oleh ulah orang-orang yang menginginkan kehancuran. Tuhan memberkati segala upaya, baik lewat TNI Polri dalam menjaga keutuhan NKRI. Tuhan memberkati segala kerja dan upaya mereka. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu Tuhan, begitupun juga dengan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Biarlah warta akan damai sejahtera dan kasih Tuhan terus menerus dikumandangkan, ditanamkan dalam diri setiap umat-Mu. Berkati gereja-Mu ya Bapa di segala penjuru dunia, agar kesetiaannya melayani umat-Mu itu akan menjadi penopang bagi kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Kami doakan ya Tuhan, gereja Tuhan di Indonesia, Tuhan berkati dengan keanekaragaman denominasi yang ada, biar tetap satu di dalam keesaan. Memberkati gereja Tuhan di mana kami menjadi bagian dari tubuh Kristus, memberkati gereja Tuhan GPIB bersama dengan Majelis Sinode dan seluruh jemaat-jemaat GPIB. Tuhan berkati. Secara khusus jemaat Tuhan di sini, GPIB Jemaat Efata, Tuhan berkati kami semua sebagai satu keluarga Allah. Baik para pendeta, para diaken, para penatua, bersama dengan semua unsur-unsur pelayanan, baik pelayanan kategorial, komisi-komisi yang ada, Tuhan berkati agar tercipta dan terjadi sinergitas dalam pelayanan, sehingga Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati setiap karya layan kami ya Bapa, secara khusus pada saat ini kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan berkati kami semua dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami yang terbaik kepadamu. Kami juga doakan ya Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik karena sakit, karena usia lanjut. Kami doakan Ibu Priyanti Wiryo Prawoto, Bapak David Simanungkalit, Ibu Dina Adulina Risakota, Bapak Peter Adolf Sahertian, Ibu Oi Chong Chiu, Ibu Eleanor Tumbelaka, Bapak Hotman Siagian, Bapak Wuri Cahyo, Ibu Bapak Immanuel Ruben Ishak Noya, Bapak Suyono Kartosuwito, Mata Rosinta, Radit, Jibrail Talo, D.E. Huta Barat Tobing, Lawrence Leonard Kusoy, Emma Sandrana Nadeak Taroreh, Ibu Susila Suratin, Ibu Warinem Masi, BW Singgilasut Omanet, Ibu Tukiem Karso, Ibu Eta Watimena, Ibu Marta Manuputi Kayadu, Bapak Ronald M. Jonathans, dan Ibu Sri Kadimin. Kami serahkan mereka di tengah kelemahan tubuh akibat usia lanjut, akibat sakit penyakit. Tuhan berkati segala kerinduan harapan atas kondisi hidup yang lebih baik. Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kepadamu kami letakkan harapan kami saat ini, memasuki tahun 2021 di pukul 00 sebentar nanti Tuhan. Kami letakkan kaki kami melangkah, pandangan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami menghadapi segala tantangan. Terima kasih ya Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami ya Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pertolongan demi pertolongan, kebaikan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik. Itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Mari kita bernyanyi. Dari fajar pagi hari sampai saat malam dalam nafas hidup kita, Tuhan beri anugerahnya. Mari kita ucap syukur dan memuji
saat kelimpahan maupun saat yang berat, kasih Tuhan tersedia bagi kita cukupkan. Mari kita ucap syukur dan memuji namanya. Haleluya, hai sembahlah Yesus Raja mulia. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Kaulah pencipta dan pemelihara yang setia di rumah dan rumah tangga kami. Biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu, Allah yang memberkati umat-Mu. Dengan sukacita dan syukur kami berseru, dipuji dan dimuliakan Engkau Tuhan, atas segala kecukupan yang kami miliki. Engkaulah sumbernya. Apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami tidak khawatir tentang hari esok, sebab Engkau penolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih. Demi nama Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Sebagai bagian dari rumpun pengutusan, maka kami mohon waktu dan perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok warta jemaat berikut ini. 1. Ibadah Tahun Baru 2021 yang dilaksanakan secara daring melalui kanal YouTube GPIB Efata pada hari Jumat 1 Januari 2021 jam 9 pagi. 2. Diharapkan seluruh warga jemaat dapat melaksanakan ibadah keluarga malam akhir tahun 2020 di keluarga masing-masing. Tata ibadah akan diberikan melalui aplikasi WhatsApp. 3. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, kolektan ibadah dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dengan kode yang telah ditentukan oleh Majelis Jemaat GBIB Efata, atau dapat menggunakan QR kode yang ada di Gema Efata atau di layar. 4. Dalam rangka libur tahun baru, kantor Majelis Jemaat GPIB Efata libur dari tanggal 24 Desember 2020 dan akan aktif kembali pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Efata, Diaken dan Penatua yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada Virtual Efata dan Orkestra Junior yang kepada seluruh unsur yang telah melayani dalam ibadah ini. Majelis Jemaat bersama unit-unit misioner, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, dan karyawan kantor GPIB Efata DKI Jakarta mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2021. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita masuk dalam amanat pengutusan. Kami undang Ibu Bapak untuk berdiri. Betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Hadir di setiap perjalanan hidup kita, anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Pergilah dengan damai, akhirilah tahun yang lama dengan sukacita dan percaya kita sudah dan akan melewatinya bersama Tuhan. Kita sama
tersedia hal yang baik dari kita ucap syukur dan memuji namanya. Haleluya, hai sempurna Yesus Raja mulia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa dan rakyat. Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan.